Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini, Selasa 20 Juli 2021, berjudul Bukan Jaminan. Terlebih dahulu, kita akan perhatikan apa yang tertulis dalam Matius 7 ayat 22. Demikian, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara, ayat ini menggambarkan suasana yang begitu menggetarkan, mengerikan, dan menakutkan yang akan berlangsung di hari penghakiman kelak, di mana Tuhan Yesus sendiri, Sang Hakim Agung itu, akan menghakimi dan memutuskan apakah seorang akan diperkenan masuk kerajaan surga atau akan ditolak. Setiap kita, sadar atau tidak, mau tahu atau tidak, pasti akan mengalaminya, akan menghadap tahta pengadilan Allah. Sekarang bayangkan di mana saudara seorang diri berhadapan dengan Sang Hakim di tahta Allah, dan tak seorang pun mendampingi saudara. Itu tak dapat dibayangkan betapa mengerikan dan menakutkannya keadaan itu. Kalau di dunia, orang yang terjerat kasus hukum atau berurusan dengan KPK, ketika disidik atau dihadapkan ke muka pengadilan, masih boleh didampingi pengacara. Selain itu, semua masih bisa dipermainkan, dimanipulasi, sehingga yang benar bisa jadi salah atau sebaliknya. Tetapi di tahta pengadilan Allah, semuanya akan terbuka. Ibarat kalau sekarang seperti tilang elektronik, saudara, di mana kepada pengendara diperlihatkan rekaman CCTV perihal pelanggaran yang dilakukan. Itu ngeri, saudaraku. Tak seorang pun akan bisa mengelak. Saya percaya sebelum diperlihatkan semua kesalahan, orang pasti sudah meratap tersedu-sedu dengan kepala tertunduk. Yang keluar dari mulutnya hanyalah, ampuni aku Tuhan, ampuni aku memang salah, ampuni aku. Apalagi kalau orang melihat api kekal, itu lebih ngeri lagi. Pasti akan berteriak lebih keras lagi. Tetapi ayat tadi berkata, ada juga nantinya yang berkata, kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Banyak saudara yang akan berkata seperti itu. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan orang percaya yang merasa sudah mengenal Tuhan, dan ini pasti agamanya Kristen. Bisa jadi itu pengajar, pembicara mimbar, aktivis,
pendoa, bahkan pendeta atau hamba Tuhan besar. Tetapi ternyata semuanya itu bukan jaminan dan tidak bisa dijadikan jaminan. Bisa saja orang bernubuat demi namanya. Tetapi kalau Tuhan tidak menyuruh mereka, itu berarti suatu kepalsuan atau sesuatu yang dibuat-buat. Dan itu sangat mungkin dan banyak terjadi, saudara. Buktinya gampang. Apa itu? Yaitu bahwa apa yang dinubuatkan tidak pernah terjadi. Jadi mereka hanya memanfaatkan nama Tuhan saja. Wah, kalau ada yang seperti itu jahat sekali, saudara. Alkitab mencatat Saul pernah bertindak seperti nabi, tapi akhirnya ditolak Tuhan. Ini harus diperhatikan betul. Seseorang bisa saja berkhotbah, memiliki karunia pelayanan dan panggilan lahiriah untuk itu. Bahkan mungkin juga berhasil dalam hal itu. Dan itu ditandai dengan sebuah gereja yang besar dan jemaat yang banyak. Akan tetapi, kalau di balik itu semua ada kepentingan pribadi, itu pun suatu kejahatan, saudara. Sayang, banyak yang tidak menyadari. Karena memang ada orang-orang yang pandai membungkusnya dengan rapi, yaitu dengan mengatasnamakan Tuhan. Seakan-akan semua itu untuk Tuhan. Padahal tidak demikian, saudara. Orang seperti ini juga pasti kelak tidak dikenal Allah. Jadi ini pun bukan jaminan. Seseorang bisa saja mengusir setan keluar dari orang lain karena memang diberi karunia untuk itu. Tetapi kalau hatinya jahat, seperti Yudas misalnya, itu sama saja dalam dirinya ada setan. Atau lebih tepat lagi, malah dia sendirilah setannya. Wah, orang seperti ini pasti binasa. Dapat mengusir setan pun bukan jaminan masuk surga. Ada juga orang yang mampu mengadakan mujizat, tumpang tangan orang sakit sembuh, berdoa bagi orang lumpuh berjalan, atau bisa melakukan hal-hal besar lainnya. Tetapi kalau di balik mujizat yang dilakukan ada keuntungan pribadi, merasa bangga, merasa lebih dipakai Tuhan, memandang rendah orang yang tidak bisa melakukan mujizat, itu pun jahat, saudara. Loh, itu bisa terjadi, bahkan sangat mungkin. Tidak sedikit orang yang bisa melakukan mujizat merasa bahwa imannya yang paling benar. Orang macam begini, saudara, pasti ditolak Tuhan. Jadi bisa melakukan mujizat pun bukan jaminan bisa masuk surga. Maka saya ingatkan ya, agar saudara tidak kecil hati atau minder kalau bertemu orang seperti itu. Tetapi sebaliknya, saudara juga jangan mengkultuskan mereka seakan-akan merekalah orang-orang yang benar di hadapan Allah. Saudara harus tahu bahwa bernubuat dan melakukan mujizat itu bagian dari karunia Allah yang sifatnya tidak permanen dan sewaktu-waktu bisa ditarik atau diambil kembali oleh Tuhan. Makanya sekali lagi,
Bagi saudara yang belum atau tidak memiliki karunia roh yang seperti itu, tidak usah berkecil hati. Sebaliknya, bagi saudara yang memilikinya juga tidak perlu membanggakan diri, karena semua itu bukan jaminan. Akan lebih baik kalau saudara berjuang untuk mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidup saudara dan saudara lakukan. Justru itulah yang akan membawa saudara masuk kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.